Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa dengan NIM 2111306061, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Tujuan saya membuat video ini untuk penugasan mata kuliah konsep dasar IPA MI atau SD dengan materi salah satu contoh dari pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengungkit. Sebelum kita membahas salah satu contoh pesawat sederhana, di sini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana terlebih dahulu. Apa itu pengertian dari pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Dalam artian lain, semua jenis alat yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Adapun manfaat dari pesawat sederhana diantaranya, yang pertama itu dapat mengubah arah, yang kedua dapat mengubah bentuk energi, yang ketiga dapat memperbesar kecepatan, dan yang terakhir yaitu mengurangi gaya. Ada pula jenis-jenis pesawat sederhana yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit, yang kedua itu katrol, yang ketiga bidang miring, dan keempat rada berpolos. Yang akan saya bahas sekarang adalah tentang tuas atau pengungkit. Sebelum masuk ke materi salah satu contoh pesawat sederhana, di sini saya akan membahas tentang tuas atau pengungkit. Pengertian dari tuas atau pengungkit adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek arah dari suatu gaya. Hal ini terjadi dengan adanya titik tumpu, titik beban, dan titik gaya yang telah divariasikan letaknya. Dari tuas atau pengungkit terdapat beberapa contoh seperti jungkat-jungkit, terus itu ada pembuka tutup botol, sekop, dan pencabut paku. Yuk langsung saja kita ke prakteknya. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan, sekarang kita akan memulai praktikum tentang materi tuas atau pengungkit. Sebelum mempraktekkan tuas atau pengungkit, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang ada di dalam tuas. Jadi, yang di tengah ini dinamakan titik tumpu, dan di sebelah kanan saya ini dinamakan dengan titik kuasa. Dan di sebelah kiri saya ini disebut dengan titik beban. Jarak antara titik tumpu dengan titik beban itu dinamakan lengan beban. Dari titik tumpu ke titik kuasa itu disebut dengan lengan kuasa. Sini di titik beban saya menggantungkan 2 isi staples, dan di titik kuasa saya menggantungkan 1 isi staples. Jika ukuran penggaris disamaratakan, yaitu pada ukuran 15 cm, titik kuasa dan titik beban itu tidak seimbang. Bagaimana kita cara menyeimbangkannya? Dengan cara memanjangkan panjang lengan kuasa. Bisa kita lihat bahwa titik tumpu berada di angka 17, dia akan seimbang. Jarak titik tumpu dengan titik beban yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jarak titik tumpu ke titik beban yaitu 12 cm. Dan jarak titik tumpu ke titik kuasa yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cm. Di sini percobaan kedua saya menambahkan pengait korden tuh di titik beban saya menambahkan 7,
pengait korden, dan di titik kuasa ini saya menambahkan 5 pengait korden. Dapat kita lihat pada titik tumpu di penggaris mengarah ke angka 19. Jarak titik tumpu ke titik beban yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jarak titik tumpu ke titik beban yaitu 10 cm. Dan jarak titik tumpu ke titik kuasa yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yaitu ada 18 cm jaraknya antara titik tumpu dengan titik kuasa. Melalui praktikum ini dapat disimpulkan bahwa semakin berat beban, maka semakin pendek lengan beban untuk menyeimbangkan beban dan kuasa. Semakin panjang lengan kuasa lebih pendek dari lengan beban, maka keseimbangan tuas akan condong ke lengan beban dan tidak seimbang. Ya, sekian video yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.